semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian? Semoga sehat selalu ya. Pasti harus sehat dong. Oh, iya teman-teman. Kami di sini Mau menampilkan Video kreatif kita. tentang apa ya? Penasaran kan? tonton sampai selesai ya. Oh iya, jangan di skip ya setiap materinya. Supaya kalian bisa memahami materi dari kita. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmadile Pratiwi, NPM 18041010023. Nama aku Cindy Eka Melania Ramadhani, NPM 180410130. Halo, nama aku Sinta Wulandari, NPM 18 04 10 145. Nama saya Dumel Kulesya, MBM 180410100406. Perkenalkan, nama saya Siska Zunita Anggraini, NPM 18 04 101 Pemilu adalah salah satu bentuk dari sistem politik suatu negara. Begitupun juga yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan. Untuk mengetahui perbandingan pemilu di kedua negara tersebut, kami akan memaparkan perbedaan pemilu di Indonesia dengan di Korea Selatan. Indikator perbedaannya adalah sistem pemilu, pelaksanaan pemilu, kelebihan dan kekurangan pemilu di setiap negara. Yang pertama, sistem pemilu di Indonesia. Indonesia menganut dua sistem pemilu. Yang pertama, sistem proporsional dengan daftar calon terbuka yang digunakan untuk memilih DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, yaitu sistem distrik berwakil banyak yang digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kali pemilihan umum. Yang pertama, pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi ini memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, dan dalam menjalankan tugasnya, komisi ini menyampaikan laporannya kepada Presiden dan DPR. Kelebihan dan kekurangan pemilu di Indonesia. Yang pertama, kelebihan pemilu di Indonesia, rakyat dapat memilih langsung kepala daerahnya sesuai dengan penilaian pribadi mereka. Yang kedua, masyarakat tergerak untuk turut serta aktif dalam proses pemilu. Yang ketiga, kepala daerah terpilih diyakini telah mempresentasikan atau merupakan keterwakilan dari rakyat mayoritas. Kekurangan pemilu di Indonesia. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan sangat besar. Yang kedua, kedaulatan milik pemodal dan asing. Yang ketiga, korupsi. Yang keempat, rawan penyalahgunaan birokrasi dan minim pengawasan. Yang kelima, potensi konflik. Sistem pemilu di Korea Selatan. Korea Selatan menggunakan sistem pemilihan umum campuran. Mereka menggabungkan kedua ciri-ciri positif dari sistem pemilihan distrik dan proporsional. Dalam sistem pemilihan ini, komponen proporsional tidak mengkompensasikan suara bagi distrik. Pemilu di Korea Selatan diadakan pada tingkat nasional untuk memilih presiden dan majelis nasional. Korea Selatan melaksanakan pemilu mulai tahun 2017, 2018, 2019, dan terakhir 2020. Kelebihan dan kekurangan sistem pemilu di Korea Selatan. Kelebihan sistem pemilu di Korea Selatan, yang pertama, pelaksanaan pemilu sangat efektif dan efisien karena menggunakan teknologi yang canggih. Yang kedua, tidak akan adanya kecurangan dalam melakukan hak pilih karena semua data calon pemilih akan divalidasi langsung melalui KTP-nya. Yang ketiga,
Sistem pendataan penduduk yang baik membuat penyusunan daftar pemilih yang akurat. Kekurangan sistem pemilu di Korea Selatan. Yang pertama, banyak kasus pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang terjadi terkait black campaigns, kampanye sebelum jadwal yang ditetapkan, ataupun melampaui batasan dana kampanye. Yang kedua, pengeluaran dana kampanye sangat terkait dengan lemahnya institusionalisasi sistem partai politik. Yang ketiga, partai politik sangat cair dan tidak berakar kuat pada masyarakat. Akibatnya, tidak bisa diandalkan sebagai mesin pemilihan ataupun kampanye yang efektif. Yang keempat, netralitas media, bias dalam pemberitaan pemilu. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan, guna menjaga kestabilan negara dalam waktu yang lama, dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Dan pada pembahasan kali ini, kami akan membahas perbedaan MK di Indonesia dan di Korea Selatan. Indikator yang akan kami bedakan adalah keanggotaan MK dan komposisi MK. Mahkamah Konstitusi di Indonesia. MK di Indonesia yaitu suatu lembaga tertinggi negara yang baru, yang sederajat, dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Dalam hal undang-undang, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang penuh dalam menguji undang-undang. Selain itu, MK juga memiliki wewenang untuk membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu, dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran hukum. Keanggotaan MK di Indonesia. MK di Indonesia memiliki jumlah hakim 9 orang. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. Komposisi MK di Indonesia. Susunan kelembagaan MK memiliki 1 orang ketua MK yang merangkap menjadi anggota, 1 orang wakil ketua MK yang merangkap menjadi anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh 9 hakim. MK di Korea Selatan. MK Korea Selatan adalah mahkamah independen dan khusus di Korea Selatan, yang tugas utamanya adalah meninjau kesesuaian konstitusi menurut Konstitusi Republik Korea. Lembaga ini juga memiliki fungsi keanggotaan MK di Korea Selatan. Komposisi hakim MK di Korea Selatan terdiri dari 9 orang, yang masing-masing diajukan oleh 3 orang berdasarkan rekomendasi Presiden Korea Selatan, 3 orang berdasarkan rekomendasi Ketua MK Korea Selatan, dan 3 orang berdasarkan rekomendasi Majelis Nasional. Komposisi MK di Korea Selatan. Susunan keanggotaan MK terdiri atas Presiden MK, Hakim MK, Dewan Hakim, Departemen Administrasi MK, Pejabat Peneliti MK, dan Ajudan Presiden MK. Terima kasih, jangan lupa like-nya ya. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih, jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, jangan lupa like-nya. Terima kasih, jangan lupa like-nya ya teman-teman.